Halo, Assalamualaikum. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mengubah rangkaian preamp dengan menggunakan ICLM 358. Jadi, sebelum kita membuat boardnya, langkah lebih baiknya kita membuat rangkaian skematiknya di Proteus. Nah, untuk langkah pertama sebelum membuat board, silahkan membuat rangkaian skematik di Proteus seperti pada gambar. Rangkaian dari preamp yang akan kita buat kali ini, kita menggunakan ICLM 358 dan kapasitor dan resistor, serta ada resistor variabel atau potensio atau tripod, biasanya seperti itu. Oke, untuk langkah selanjutnya, setelah kita membuat rangkaian skemanya yang ada pada Proteus, langkah selanjutnya kita convert menjadi rangkaian board. Tinggal tekan yang ini, PCB layout. Oke, tunggu sebentar. Ini mengonversikan dari gambar skematik menjadi gambar board yang akan kita buat. Nah, ini kan kosong ini kosong, kosong. Nah, komponennya berada di sini. Untuk memunculkan komponen, tinggal klik kanan, please komponen. Nah, ini semuanya ada di sini. Nih. Ini semuanya sudah muncul di sini. Nah, oke, semua komponen sudah muncul. Coba kita lihat di skematiknya. Resistornya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Resistornya ada 6. Kapasitornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu resistor variabelnya ada 1. Dan yang ini, yang segitiga ini adalah IC LM358. Oke, kita susun terlebih dahulu komponennya. Lalu yang ini adalah gambar resistor variabel atau potensio. Lalu yang ini adalah gambar IC-nya. Nah, IC itu gambar dalam part atau pembuatan komponen nanti, pemasangan komponen IC itu berbentuk seperti ini. Ketika di gambar skematik IC berbentuk seperti ini, segitiga seperti ini adalah gambar di mana di dalam IC-nya. Jadi untuk bentuk fisik IC itu adalah kotak seperti ini. Seperti contoh, nih, seperti contoh yang ini. Ini adalah bentuk IC. Jadi untuk pembuatan port pada PCB ketika gambar skematik itu adalah gambar IC, itu nanti pembuatan boardnya seperti ini, ada kotak seperti ini. Nah, ini A dan B. A dan B itu adalah gambar dari skematik IC yang ini. Jadi di sini udah ada nomornya 1, 2, 3, 4, 8. Terus di sini juga ada 7, 6, 5, ini 48, 48, dan ini juga 48. Kenapa 4 dan 8? Yang 4 kita ground dan yang 8 kita VCC. Karena dalam datasheet ICLM 358 yang ini datasheet, yang satu itu sebagai output, kaki 1, kaki 2 itu sebagai inverting, yang kaki 3 adalah non-inverting. Dan yang kaki 4 sama kaki 8, ini kaki 4 sebagai ground, kaki 8 sebagai VCC atau V plus atau sumbernya.
Untuk yang kedua, ini yang 7, kaki 7 itu sebagai output B, kaki 6 sebagai inverting, kaki 5 sebagai non-inverting. Jadi, ketika di sini ada gambar IC-LM358 seperti segitiga, itu adalah gambar di dalam IC-nya. Oke, untuk selanjutnya kita susun terlebih dahulu komponen-komponennya agar rapi dalam penyusunannya. Trik saya, susun terlebih dahulu IC-nya. Kita tempatkan IC. Di sini sudah ada kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita susun terlebih dahulu. Dan ini garis-garis ini adalah garis penghubung, garis membantu untuk menghubungkan kemana port-port yang akan tersambung. Jadi ketika menggunakan Proteus ini sudah ada garis hubungnya. Misalkan ini R1. R1 itu berhubungan dengan mana saja. Nah, ternyata berhubungan dengan C1 dan C2. Kita lihat skematiknya. R1 berhubungan dengan C1 dan C2. Sama persis. Oke. Kita susun komponennya terlebih dahulu. Setelah kita susun seperti ini, kita membuat garisnya. Oke. Kita mulai dari kaki 1 dulu. Ayo, usahakan ketika membuat jalur PCB jangan membuat garis yang dengan sudut 90 derajat seperti ini. Misalkan contoh seperti ini. Narik ke atas, jangan pernah membuat sudut seperti ini. Seperti ini. 90 derajat. Karena ini akan berbahaya ketika nanti ada arus yang mengalir. Lalu ternyata jalur ini kita perbesar, ukurannya kita perbesar, lalu nanti akan ada lompatan elektron yang akan melompat ke jalur yang satunya yang berdekatan. Itu akan mengakibatkan terjadi shorting atau akan merusak rangkaiannya. Jadi usahakan ketika membuat jalur jangan sampai ada sudut yang 90 derajat. Lalu gimana kalau seperti ini? Ini tidak ada jalurnya. Ini sulit untuk membuat jalurnya. Jangan khawatir, kita dalam pembuatan PCB kita boleh melewatkan di dalam komponen-komponennya. Nah, ini kita sudah dibuatkan dari
jalurnya. Oh, sudah dibantu, ada garis bantu dalam pembuatan jalurnya. Jadi jangan khawatir. Oke. Nah, ketika kita menggunakan Proteus terus kita kesulitan untuk mendapatkan jalurnya, ketika ada jalur yang menghalangi, bisa kita hapus terlebih dahulu dan kita nanti bisa mencarikan jalan alternatifnya. Bahkan seperti ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, nanti kita bisa mencari jalan alternatif untuk menuju ke sana. Ternyata tidak menghalangi apapun. Ini bisa, ini udah ada garis petunjuknya, garis bantu. Nah, usahakan jangan pernah membuat situs dengan putri seperti ini. Kita kasih agar nanti ketika ada lompatan elektron, jalur tidak akan menjadi short atau merusak jalur PCB. Ini masih ada yang belum kita hubungkan. Terus bagaimana? Dalam istilah pembuatan PCB biasanya banyak istilah seperti banyak jalan menuju rumah. Maksudnya banyak jalan pembuatan jalur PCB menuju jalurnya. Jadi jangan khawatir dalam pembuatan PCB. Karena akan banyak cara dalam pembuatan jalurnya. Kalau ada jalur seperti ini coba kita usahakan biar tidak 90 derajat ke beloknya.
Ya, sudah selesai dalam pembuatan jalurnya. Kalau masih ada yang ini kaki 4 sebagai ground dan yang ini kaki 8 sebagai plusnya. Ini outputnya bagaimana? Outputnya kita ambil dari sini, C5 keluar dan C5 digabung dengan R6 sebagai output. Kita lihat C5 yang digabung dengan R6. Ini output. Seperti ini. Yang ini nanti kita kasih output, soket output, terus sama yang R6-nya. Jadi R6 itu sebagai outputnya, kaki-kaki ini sebagai outputnya. Terus ada inputannya, ini dari C1 digabung dengan R1. Coba kita lihat C1. Nah, ini sebagai inputnya. Yang ini, dan yang ini sebagai inputnya. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk membantu dalam proses pembuatan skematik menjadi board, cara-caranya dan penyusunan komponennya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.